Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai sistem kontrol suhu dan ketinggian air pada boiler menggunakan kendali PID. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada Alpina Mulyahani, NPM-nya 191063116048. Lalu ada Dendi Ghazali, 191063116053, dan Dimas Gandur, 191063116056. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang yang dijelaskan oleh Dendi Ghazali. Baik, untuk latar belakangnya, boiler adalah komponen utama dalam menghasilkan uap di unit pembangkit listrik termal dan kontrolnya sangat penting di banyak aplikasi. Dalam situasi sekarang, kontrol PID konvensional digunakan untuk tujuan ini. Controller konvensional ini di pembangkit listrik tidak terlalu stabil ketika ada fluktuasi dan khususnya ada keadaan darurat yang terjadi. Proses berkelanjutan di pembangkit listrik adalah sistem konveks yang dicirikan oleh nonlinear, ketidakpastian, dan gangguan beban. Controller konvensional melakukannya tidak bekerja secara akurat dalam sistem yang memiliki nonlinear di dalamnya. Jadi kontrol cerdas menggunakan mode root locus dikembangkan untuk memenuhi nonlinearitas dari sistem untuk kontrol akurat suhu uap boiler dan ketinggian air. Next. Lalu ada deskripsi sistem. Pada kehidupan terdapat produk yang dihasilkan dari bahan baku karet seperti selang gas, mat, serta rubber coat. Boiler merupakan bejana yang digunakan dalam menghasilkan uap air yang digunakan sebagai pemanas maupun tenaga penggerak. Pada dunia industri dan pemroses terdapat boiler yang dapat menghasilkan steam. Fungsi steam tersebut digunakan untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Steam yang dihasilkan oleh boiler ini berasal dari air yang diumpan pada boiler. Setelah itu dididihkan. Setelah proses pendidihan dalam temperatur tertentu, uap siap dialirkan ke ban, seperti pemanas ataupun turbin. Karena pentingnya tugas boiler ini, maka kesalahan kerja boiler dapat mengakibatkan suhu dibutuhkan dalam proses produksi tidak tercapai dan mengakibatkan gagalnya proses produksi. Sistem boiler terdiri beberapa komponen penyusunnya. Komponen-komponen tersebut antara lain ada valve dan drum boiler. Di sini ada skema loop. Skema loop tertutup pada boiler ini ditunjukkan pada gambar ini. Skema loop tertutup tersebut memiliki arti bahwa suhu steam yang diperlukan pada proses produksi yaitu sebesar 160 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius yang dikendalikan dengan cara mengatur aliran pada bahan bakar boiler. Setelah itu, air dialirkan ke dalam boiler sebagai pengganti air yang berkurang pada saat penguapan. Sistem tersebut bekerja pada 10 bar, lalu air yang masuk dengan suhu 30 derajat Celcius. Lalu ada sistem konvensional. Terdapat banyak sistem pengaturan, tapi pada makalah ini untuk kelompok kami menggunakan sistem pengaturan konvensional. Sistem konvensional tersebut terdiri dari sistem kontrol proporsional dalam bentuk P, integral, I maupun diferensial atau D. Secara umum, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perancangan suatu desain kontrol PID adalah yang pertama itu adalah menentukan persamaan matematis plan yang akan dikontrol. Yang kedua adalah menentukan spesifikasi sistem yang diinginkan. Lalu yang terakhir adalah menentukan nilai parameter KP, KI, dan KD. Kombinasi kontrol proporsional, integral, dan turunan dalam sistem kontrol PID memiliki tujuan tertentu. Dalam kontrol proporsional untuk restan yang cepat, kontrol integral itu untuk menghilangkan kesalahan, dan kontrol diferensial untuk mengurangi overshoot. Namun dalam prakteknya itu kontrol yang dihasilkan nantinya nggak sempurna teori gitu. Karena pada
saat menerapkan kombinasi pengendalian proporsional, integral, dan turunan, lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Lalu ada pemodelan sistem. Untuk mendapatkan nilai parameter pengontrol terlebih dahulu, tentukan spesifikasi desain sistem yang dibutuhkan. Sedemikian rupa sehingga nilai Fourier simpul tertutup, misal S1 yang berkesesuaian dapat dicari. Langkah dalam memperoleh model matematis suatu sistem adalah menemukan persamaan matematis untuk setiap komponen yang membentuk sistem tersebut. Karena PID ini merupakan controller yang digunakan pada sistem SISO, maka harus ditambahkan gitu, kayak untuk mengubah sistem 2 input dan juga 2 output menjadi sistem 2 SISO untuk merancang controller PID. Nah, di bawah ini tuh, pada slide ini tuh, pada tahap identifikasi plane itu perancangan sistem yang digunakan menggunakan sistem closed loop dengan feedback HS dan diberi gain bernilai 1. Setelah mendapatkan fungsi alih gain tersebut dikeluarkan supaya mendapatkan fungsi alih dari plane atau PS. XS di sini itu sebagai input dan YS di sini itu sebagai output pada sama ini. Persamaan fungsi alih plane PS diberi gain GS. Nah, untuk rumusnya yang pertama itu YS per XS sama dengan GS kali PS per 1 ditambah GS kali PS kali S sama dengan B per A. Dengan asumsi nilai HS-nya itu adalah 1, maka di bawah itu persamaan plane atau PS-nya itu PS sama dengan B per A min B. Lalu ada spesifikasi performansi sistem. Pada sistem pengendalian suhu, sistem overtime dan mencapai keadaan mantap setelah 30 detik dengan set point 170 derajat Celcius. Dengan menganggap bahwa keadaan mantap terjadi setelah 5 kali konstanta waktu, didapat T-nya itu 30 bagi 5, jadinya 6 detik. Nah, nilai Fourier berkesesuaian adalah S1, rumusnya min 1 per T. T kan T dari sistem pengendalian suhu ini tuh kan tadi 6 detik ya, jadinya tuh sama dengan min 1 per 6 sama dengan min 0,1667. Nah, untuk pada pengendalian ketinggian diinginkan keadaan mantapnya itu tercapai dalam waktu 10 detik. Nah, untuk waktu T-nya itu kan jadinya 10 per 5 jadi 2 detik. Lalu pada polanya S1-nya itu menjadi min 1 per 2 jadi min 0,5. Selanjutnya, ada pemodelan PID sistem pada boiler. Perancangan kontrol PID ini dilakukan menggunakan fungsi alih plane menggunakan nilai V2 estimation data terbesar. Jadi data-datanya sudah diuji coba terlebih dahulu, lalu dicari parameter-parameter yang ideal. Nah, setelah ditemukan parameter yang idealnya, didapatkan fungsi alih YS per X. X sama dengan 0,09912 per S pangkat 3 ditambah 0,4505 S kuadrat ditambah 0,07259 S tambah 0,001451 sama dengan BA. Setelah gain GS dikeluarkan, maka didapatkan model sistem dari plane PS yang digunakan untuk perancangan controller sebagai berikut. PS sama dengan B min A min B sama dengan 0,009912 per S pangkat 3 ditambah 4505 S kuadrat ditambah 0,07259 S ditambah 0,0004598. Selanjutnya, ada decoupling system. Karena PID adalah controller yang digunakan pada sistem SISO, maka perlu ditambahkan decoupler agar sistem dua masukan dan dua keluaran tersebut dapat diubah menjadi dua sistem SISO sehingga dapat dirancang controller PID-nya. Dengan membandingkan antara
sistem 1 dan 2 yang terdapat pada blok boiler yang tadi didapatkan dua persamaan, yaitu H11 sama dengan 41.000 per 4,107 dan juga H2S sama dengan 30 per 1. H21S sama dengan 41.000 per 294.000 dan H22S sama dengan 1. Next. Sehingga fungsi LED coupler dapat ditentukan dari kedua persamaan sebelumnya, yaitu D12 sama dengan minus H12S per H11S sama dengan minus 0,003S, dan D coupler 21 sama dengan minus H21S per H22S sama dengan min 0,14S. Next. Berdasarkan persamaan yang tadi dihasilkan, dapat dilakukan penyederhanaan blok boiler menjadi seperti berikut. Yang di atas itu output temperatur dan yang di bawah itu ketinggian air. Next. Selanjutnya, sistem dapat dianalisis menggunakan diagram Nyquist. Nah, dapat dilihat gambarnya, diagram Nyquist-nya. Nah, setelah didapat model matematik plannya, kemudian dapat diperiksa kestabilannya menggunakan teorema Nyquist. Model sistem di atas dikatakan stabil karena pada diagram yang ada terbentuk tidak melingkupi titik minus 1, Z0. Nah, jadi dia diagramnya itu tidak melingkupi titik itu, jadi dikatakan stabil. Next. Dan selanjutnya, sistem dianalisis menggunakan root locus. Dapat dilihat pada hasil dari simulasi root locusnya. Pada sistem ini terdapat 2 pol dan 1 zero, yang dimana pol pertama bernilai minus 0,0222 ditambah 0,143i menuju tak hingga, dan pol yang kedua itu minus 0,222 minus 0,143i menuju tak hingga, sementara zeronya dengan nilai 0,0006. Nah, berdasarkan studi pustaka yang tadi dilakukan, sistem yang stabil hanya mempunyai pol sistem closed loop di sebelah kiri bidang S, sedangkan sistem yang tidak stabil mempunyai pol sistem closed loop di sebelah kanan bidang S. Nah, berdasarkan hasil yang ada, pol kedua ini berada di sisi kiri bidang X. Selanjutnya, analisis diagram Bode. Berdasarkan hasil simulasi yang telah ada pada gambar, dapat didapatkan grafik Bode. Pada sistem ini didapatkan gain margin sebesar minus 30,2 desibel dengan frekuensi sudutnya sebesar 0,268 radian per second, dan didapatkan pula hasil phase margin sebesar 113 derajat dengan besar sudut pasang minus 67,2 derajat. Berdasarkan hasil percobaan di atas, dapat diketahui bahwa sistem boiler ini stabil. Selanjutnya, sistem dapat dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada sistem 1 untuk kendali suhu. Sebelumnya pada proses decoupling system itu sudah dilakukan pencarian parameter controller PID agar sesuai dengan diinginkan oleh peneliti. Nah, setelah dilakukan berbagai percobaan, didapatkan parameter kontrol PID-nya yaitu KP dengan besar 0,0695 dengan KI sama dengan 0,001
dan KD sama dengan 0,5. Kemudian dilakukan simulasi menggunakan software MATLAB dan menggunakan Simulink. Nah, hasil yang didapatkan dari hasil Simulink tersebut terdapat pada gambar. Nah, berdasarkan hasil simulasi ini diketahui respons suhu terhadap waktu yang stabil, di mana respons suhu mulai meningkat pada detik 1,153 second. Nah, karena hal ini sistem dikatakan stabil dikarenakan tidak terjadinya overshoot atau undershoot dan settling time yang sesuai dengan kriteria peneliti. Selanjutnya, nah untuk sistem yang kedua, untuk kendali ketinggiannya. Nah, parameter ideal PID yang ditemukan yaitu KP sama dengan 1,7954, KI sama dengan 1, KD sama dengan 0. Nah, berdasarkan hasil simulasi Simulink didapatkan respon ketinggian terhadap waktu yang stabil, tidak ada overshoot dan memenuhi spesifikasi desain, di mana performance sistem sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Berdasarkan gambar didapatkan performansi yaitu error ready state-nya bernilai 0,1, settling time-nya 3,485 second, dan overshoot-nya 0%, yaitu tidak ada overshoot. Selanjutnya, berdasarkan hasil simulasi sistem kendali sistem Fourier di atas didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu penggunaan kontrol PID mampu memberikan performansi yang bagus pada sistem pengendalian setelah diberi decoupler. Dengan adanya decoupler, gangguan pada sistem pengendalian suhu tidak mempengaruhi ketinggian, demikian pula sebaliknya. Untuk mendapatkan performansi dari suatu sistem yang akurat, setiap penguji harus melakukan simulasi secara berulang-ulang. Dalam menentukan idealnya suatu fungsi transfer dapat dilihat dari Bode plotnya, root locus, dan juga Nyquist plotnya. Dengan banyaknya perhitungan matematis yang ada pada metode root locus, sehingga memakan waktu yang lama, disarankan menggunakan metode pencarian idealnya fungsi transfer menggunakan cara yang lain. Selanjutnya, Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan pada tugas sistem kendali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.